Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi beserta KTU dan segenap jajaran tenaga pendidik dan kependidikan yang sangat saya banggakan, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan semangat untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putri kita. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Ashab, alhamdulillah juga hadir. Kemudian yang saya hormati segenap jajaran pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, ada dari Universitas 17 Agustus, kemudian ada dari Stikes dan ada Stikom, dan juga pimpinan Bank Syariah Indonesia Banyuwangi. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, istri saya sendiri. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri se-Banyuwangi. Saya lihat Kepala Man 2, alhamdulillah hadir Pak Sayroji. Kepala Man 3 ada? Belum hadir. Mudah-mudahan hadirnya bukan besok. Kepala Man 4 ada? Ya ada, nggih. Mungkin karena jaraknya jauh Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya cintai, saya sayangi, yang mudah-mudahan menjadi orang sukses semuanya, anak-anakku sekalian, yang sebentar lagi akan menapaki jenjang pendidikan selanjutnya, atau mungkin kalau yang tidak sempat untuk mengenyam jenjang pendidikan selanjutnya akan menempuh dunia kerja. Apapun yang kalian lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sangat membanggakan bagi saya pribadi bisa hadir di tempat ini. Sempat saya konfirmasi ke beberapa orang, kenapa kok di hotel? Kenapa tidak pakai terop di halaman Man sendiri? Ternyata biaya pakai terop memang lebih mahal Bapak Ibu. Jadi lebih murah di hotel. Lebih murah, kesannya bagus, semuanya sudah tersedia, ruangan ber-AC, jadi alhamdulillah ini dapat menambah nilai dan menambah kekhidmatan insyaallah acara seperti ini. Jadi mohon nanti diluruskan nggih. Kalau ada yang tanya kenapa di hotel kesannya foya-foya, jawabannya sederhana, ternyata di hotel lebih murah daripada pakai terop gitu. Bapak Ibu sekalian, acara ini juga menjadi sangat istimewa karena pertama, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah ini hadir di sini sebagai Bapak Kasih Penma, kedua sebagai anggota komite, pengurus komite, kemudian yang ketiga juga sebagai wali siswa, ya. Menjadi wali siswa, di mana tadi beliau sudah menerima kembali penyerahan dari madrasah. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi juga mempunyai keterikatan emosional yang sangat kuat dengan Man 1, karena saya juga termasuk salah satu tim pengajar di Man 1 Bapak Ibu. Walaupun ngajarnya tidak resmi, ya. Jadi setiap malam Rabu alhamdulillah saya oleh Bapak Kepala Man 1 Banyuwangi diberi tugas untuk memberikan pengajian kitab di Mahat
Darul Muta'allimin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, saya melihat aura kesuksesan dalam ruangan ini. Sukses dalam bidang apa? Dalam bidang kalian masing-masing. Saya kok sempat sangat ingin punya impian 2045 nanti presidennya alumni MAN 1, wakil presidennya alumni MAN 1, jajaran menterinya alumni MAN 1 semuanya, sehingga kabinetnya adalah kabinet MAN 1 Banyuwangi misalnya gitu. Anak-anakku, sekali lagi, apapun adanya kalian, mudah-mudahan langkah kalian selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada Bapak Ibu Guru yang telah berusaha keras selama 3 tahun ini mengantarkan mereka untuk bisa sampai ke titik seperti saat ini. Acara perpisahan atau pelepasan ini, anak-anakku sekalian, yang diistilahkan dengan farewell party atau kalau di sini istilahnya graduation party ya. Ya sama-sama benar karena kita sama-sama nggak tahu artinya. Ini adalah momen yang sangat berharga di mana kalian anak-anakku pamit kepada Bapak Ibu Guru untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Wajib hukumnya bagi kalian mengucapkan terima kasih lahir dan batin kepada Bapak Ibu Guru, karena merekalah yang dengan sepenuh hati mendidik kalian, mendoakan kalian, bahkan seringkali mengalahkan keluarga para beliau hanya untuk bertemu dengan kalian di sekolah. Kan kalau kita melihat atau mendengar dawuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa orang tua itu ada 3 macam. Orang tua itu ada 3 macam. Yang pertama adalah man waladaka, orang yang melahirkan kita, itu adalah orang tua kita. Yang kedua, man zawwajaka, orang yang menikahkan kita, itu juga orang tua. Jadi mertua kita itu adalah orang tua. Anak-anak masih belum punya dan jangan terburu-buru ya. Kemudian yang ketiga, man 'allamaka, orang yang mengajar kalian, mendidik kalian, itu juga merupakan orang tua. Sehingga ketika ada jaminan dari Allah bahwa doa anak kepada orang tua itu tidak mungkin tertolak dan pasti terkabul, maka demikian juga doa murid kepada gurunya tidak akan tertolak. Sebaliknya juga doa guru kepada muridnya tidak akan ditolak dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, saat ini sudah tiba waktunya Bapak Kepala Madrasah, Dewan Guru, komite itu melepas kalian. Beberapa pesan. Pertama, dalam kondisi apapun dan berada dimanapun, titip jaga nama baik MAN 1 Banyuwangi. Saya tanya, sanggup? Sekali lagi, jaga nama baik MAN 1 Banyuwangi, sanggup? Kemudian yang kedua, dan ini yang terpenting, tetaplah membanggakan. Sekali lagi, tetaplah membanggakan. Membanggakan siapa? Pertama, membanggakan orang tua. Kedua, membanggakan kepala madrasah dan dewan guru.
Jadilah kader ketika kemudian kalian berada dimanapun, apakah itu kuliah, apakah itu kerja, maka guru-guru akan dengan bangga mengatakan bahwa itu murid saya. Jangan sampai anak-anak ini kemudian menjadi sosok, naudzubillah ya, kita mohon perlindungan kepada Allah, menjadi sosok yang ketika tampil lalu guru-guru man satu tidak ada yang ngaku itu muridnya. Iya dulu, sejak perpisahan sudah enggak. Jangan sampai. Jadi sekali lagi pesan saya, tetaplah menjadi sosok yang membanggakan siapapun, membanggakan orang tua, membanggakan guru, dan membanggakan lingkungan. Bagaimana membanggakan lingkungan? Misalnya suatu saat kalian menjadi tokoh nasional, maka tetangga kalian itu akan dengan bangga mengatakan, saya kenal orang itu tetangga saya. Tetapi ketika menjadi tokoh yang tidak baik, semua tetangganya pun tidak akan ada yang ngaku bahwa dia kenal gitu. Jadi sekali lagi, jadilah sosok yang membanggakan siapapun, yang siapapun dekat itu akan merasa bangga dengan kalian. Untuk kepala madrasah dan dewan guru serta perwakilan orang tua yang ada di sini, pendidikan formal boleh berakhir sejak saat ini. Ikatan pendidikan resmi, formal, klasikal boleh berakhir ketika mereka sudah tidak lagi menjadi man satu Banyuwangi. Tetapi ingat bahwa ikatan pendidikan emosional, pendidikan batiniah itu tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah kemudian Bapak Ibu Dewan Guru selesai mendidik para anak-anak itu setelah perpisahan ini? Jawabannya tidak. Kalau dulu Bapak Ibu Guru mendidik anak-anak dengan buku, dengan LCD proyektor, dengan ceramah di kelas, dengan diskusi, maka sejak saat ini didik mereka dengan doa-doa terbaik Bapak Ibu Guru. Ikat hati mereka, ciptakan keterikatan emosional dengan doa. Mungkin ada yang bertanya dengan konsep logika ya. Secara logika Pak, orang berdoa itu kan tidak ada gunanya. Iya kalau diterima oleh Allah, kalau tidak diterima kan tidak ada gunanya. Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Diterima atau tidak diterima doa, setiap doa punya harga yang luar biasa, punya nilai yang luar biasa. Ketika doa diterima, Bapak Ibu guru mungkin berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi presiden semua misalnya. Kira-kira dikabulkan apa tidak kalau seperti ini? Se-Indonesia presiden cuma satu ya. Doa seperti ini mungkin tidak dikabulkan, tetapi yang paling berarti dari sebuah doa itu adalah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, yang paling berarti adalah terciptanya keterikatan jiwa antara satu orang dengan orang yang lain. Ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat bisa kita rasakan. Jangan lantas ada alasan, Pak, saya banyak maksiat, banyak dosa. Kalau berdoa pasti tidak akan diterima oleh Allah. Tidak diterima pun, nilai yang paling berharga itu adalah adanya keterikatan batin antara satu orang yang mendoakan dan orang yang didoakan. Dan ini terbukti. Masuk akal atau tidak, ini terbukti, nyata. Monggo kita lihat. Salah satu buktinya adalah, mohon maaf, mengapa pendidikan pesantren sampai saat ini tetap eksis? Pesantren itu berumur hampir 1000 tahun Bapak Ibu, mulai dari pesantren pertama dulu sampai sekarang. Bahkan sebagian referensi ada yang mengatakan bahwa pendidikan pesantren itu ada sejak zaman Rasulullah, ketika mereka ada beberapa sahabat yang nyantri kepada Rasulullah yang kemudian terkenal dengan istilah Ahlus Suffah. Di situ pesantren pertama mulai muncul. Berarti sampai saat ini sudah berumur 1400 tahun.
Tetapi kita lihat pesantren tetap eksis. Perubahan kurikulum apapun pesantren ya tetap seperti itu kurikulumnya. Bahkan semakin lama semakin besar, semakin besar. Ternyata salah satu sir atau rahasia dalam pendidikan pesantren itu adalah keterikatan batin antara kiai dan santri itu sangat kuat. Bahkan ketika santri sudah tidak mondok di pesantren itu, kita lihat kan ada ikatan alumni pondok A, ikatan alumni pondok B. Mengapa bisa seperti ini? Karena satu itu, keterikatan batin. Dengan apa keterikatan batin dibentuk? Dengan doa. Jangan jadi kiai kalau tidak mau tahajud. Jangan jadi kiai kalau tidak mau berkirim Fatihah kepada semua santrinya, berdoa supaya santrinya berilmu yang manfaat. Kita tarik ke Man 1 Banyuwangi dan pendidikan madrasah di Kementerian Agama, jangan jadi guru kalau tidak mendoakan siswa-siswinya. Jadi melalui forum ini saya ingin sebetulnya mewajibkan kepala madrasah, dewan guru itu minimal 1 minggu 1 kali tahajud khusus untuk mendoakan siswa-siswi ini. Nggak tahu sanggup apa enggak ya. Insya Allah. Karena yang terjadi sekarang fenomenanya berbeda. Dewan guru itu lebih sering mendoakan sertifikasinya cair daripada mendoakan murid-muridnya dapat ilmunya manfaat. Betul napa mboten salah? Wah, anak-anak nggak tahu. Itu selain di MAN ya. Kalau MAN enggak, MAN 1, 2, 3, 4, MTSN 1 sampai 19, Min 1, 2, 3 gurunya mendoakan siswa semua. Sekali lagi, jangan jadi guru kalau tidak mau mendoakan siswa. Demikian juga pada diri saya, pada Pak Kasih. Jangan jadi kasih kalau tidak mau mendoakan pengawas dan dewan guru. Dan jangan jadi kepala kantor kalau tidak mau mendoakan seluruh keluarga besar Kementerian Agama. Bapak Ibu, tahadduts bin nikmah. Dimanapun saya bertugas, saya mewajibkan diri saya sendiri, wajib untuk saya sendiri mendoakan semua keluarga saya yang ada di kedinasan itu. Diterima atau tidak nggak tahu saya, yang penting saya tetap mendoakan. Konsep ini monggo mungkin bisa ditiru apabila dianggap positif. Karena apa? Paling tidak Bapak Ibu guru dan semua yang hadir di sini, paling tidak ini akan menjadi jawaban berharga kita ketika nanti kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang guru masuknya males, masuk jam 8 pulang jam 10, ada nggih yang kayak gitu? Nggak ada. Disuruh ngajar, yang ngajar itu YouTube, ibu gurunya rujaan di kelas misalnya, bapak gurunya ngobrol sambil ngopi di kantin. Tetapi ketika bapak ibu malam tahajud, sujud, mendoakan, bersolawat, membaca Al-Quran, khusus mendoakan siswa-siswinya, nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan tugas kita di hadapan Allah, kan pasti ditanya, kamu sertifikasi lancar, gaji lancar, apa yang kamu lakukan dulu ketika menjadi guru di Man 1 Banyuwangi? Paling tidak Bapak Ibu dengan bangga bisa mengatakan, saya memang malas belajar ya Allah, tetapi saya adalah guru yang rajin tahajud mendoakan putra-putri saya. Gitu. Ini juga mungkin nanti yang akan menjadi jawaban saya ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Kerja ndak becus misalnya. Saya akan dengan bangga menyatakan, saya memang kerja nggak bisa ya Allah, tetapi saya tahajud mendoakan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Banyuwangi. Kan begitu. Jadi kembali kepada yang tadi Bapak Ibu, didik mereka dengan doa, ikat batinnya dengan doa, sehingga dimanapun mereka berada, apa yang pernah diajarkan Bapak Ibu guru selalu terngiang.
Mereka tidak akan mungkin lupa terhadap jasa-jasa Bapak Ibu, dan disinilah sebetulnya letak nilai yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu semacam ini, kemanfaatan semacam ini akan menjadi sebuah jariyah yang pahalanya tidak akan putus terus sampai nanti Bapak Ibu guru menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sekali lagi titip nama baik MAN 1 Banyuwangi ya. Yang mau kuliah kira-kira berapa persen ini? Misalnya 60%. Yang mau bekerja berarti 40%. Yang mau menikah ada? Nanti saya akan menghubungi Bapak Kepala Seksi Bimas Islam untuk membuat surat edaran kepada seluruh kepala KUA. Kalau ada yang daftar nikah dan ternyata ijazah yang di store itu adalah fotokopi ijazah berbunyi MAN 1 Banyuwangi yang baru lulus, saya perintahkan untuk ditolak, nggak boleh kawin dulu. Mau kemana kau terburu-buru? Baru dapat ijazah sudah mau ijab sah. Nikmati dulu masa muda kalian ya. Pak, menikah itu enak, ada barengnya misalnya, ada temannya, kemana-mana berdua. Jangan melihat enaknya saja anak-anak. Ketika kalian menikah, ini saya takut-takutin kalian ya. Ketika kalian menikah, kalian itu kehilangan hak separuh hidupnya. Enggak percaya? Tanyakan ke Bapak Ibu guru, tanyakan ke saya. Pasti saya jawab iya. Ketika kalian menikah, 50% minimal hak hidup kalian hilang. Yang cowok biasanya bisa ngopi sampai malam, begadang, gitaran di pinggir-pinggir jalan. Ketika menikah jangan coba-coba. Yang cowok ketika punya uang 1 juta misalnya, dia bebas akan melakukan apapun dengan uang itu. Ketika kalian menikah jangan coba-coba. Minimal 500.000 harus diberikan istrinya. Itu kalau istrinya sabar. Kalau istrinya cerewet, kalau istrinya itu adalah titisan mak lampir, mau apa kamu? Jadi sangat disayangkan kalian baru keluar aliyah harus kehilangan 50% hak hidup kalian minimal. Bahkan ada yang 100%. Yang cewek yang masih pingin jalan-jalan, healing kemana-mana, begitu punya suami, keluar rumah harus izin sama suaminya. Iya, kalau suaminya bukan titisan malaikat munkar dan nakir kalian. Sudahlah, lakukan sebagaimana layaknya remaja-remaja, nikmati masa muda kalian dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, persembahkan yang terbaik untuk hidup kalian. Sehingga nanti apapun yang kalian torehkan ketika masa muda ini akan menjadi kisah terindah ketika kalian nanti sudah punya anak. Bapak dulu kayak gini, ayah dulu kayak gini, papi dulu kayak gini misalnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati saya mohon dengan hormat, pendidikan mereka di MAN 1 Banyuwangi boleh berakhir, tetapi doa Bapak Ibu Dewan Guru jangan pernah berakhir untuk mereka. Walau bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita semua, karena tidak pernah ada istilah bekas murid dan bekas guru. Semuanya akan terus abadi keterikatan ini, sehingga nanti kita insya Allah akan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kebaikan yang sudah ditorehkan selama ini, dan mohon maaf mungkin saya sebagai kepala kantor mewakili Pak Haji Dimyati sebagai Kasipenma, mewakili seluruh pengawas,
Mungkin ada layanan-layanan yang kurang pas, layanan-layanan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk diingatkan. Man satu beruntung punya komite yang hebat. Ada Pak Kasipenma, ada ketua komitenya juga seorang ulama, ada Pak Hakim Said hadir ya. Pak Hakim Said ini manusia yang paling ditakuti manusia, bahkan malaikat takut sama beliau. Aman ini kalau ada Pak Hakim ini. Dan luar biasa Man Satu. Mudah-mudahan kesuksesan terus berpihak kepada Man Satu Banyuwangi dan kepada madrasah pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak